Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, perkenalkan nama saya Rosyid Al-Ridho dengan NPM 0619101074 di mata kuliah Sistem Berorientasi Objek kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu sistem informasi toko buku, kutu buku. Pendahuluan atau latar belakang dari terbentuknya sistem informasi ini yaitu toko buku merupakan salah satu pelayanan di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan dalam membantu mewujudkan derajat intelektual yang optimal bagi seluruh kalangan manusia di dunia. Pelayanan intelektual adalah sebuah upaya yang diusahakan oleh setiap individu-individu atau sebuah kelompok dalam organisasi untuk memelihara dan meningkatkan keintelektualan individu atau kelompok. Nah, kemudian terciptanya toko buku, kutu buku sampai saat ini dalam melakukan proses bisnisnya yaitu masih menggunakan standar operasional prosedur atau SOP yang lama, yang dimana proses penjualan, pembelian, serta proses lainnya yang terkait di dalamnya. Laporan pembelian serta laporan penjualan dilakukan dengan mencatat di buku khusus dan dilakukan secara berkala setiap transaksi yang dilakukan. Nah, sistem informasi yang baik dan terperinci dibutuhkan untuk mempermudah seluruh kebutuhan operasional toko buku, kutu buku, mulai dari perekapan data buku, data supplier, data pembeli, dan perekapan transaksi penjualan serta laporan-laporan terkait beberapa hal tersebut dengan waktu relatif yang sangat singkat. Kemudian ada perancangan sistem. Yang pertama, use case diagram. Elemen diagram use case sistem informasi toko buku ini terdiri dari sistem, aktor, use case, dan association. Nah, sistem yaitu menyatakan batasan sistem dalam relasi dengan aktor-aktor yang menggunakannya atau di luar sistem, dan fitur-fitur yang harus disediakan dalam sistem. Nah, selanjutnya aktor yaitu bisa merupakan manusia, sistem, atau device yang memiliki peranan dalam keberhasilan operasi dari sistem. Di sini terdapat 3 aktor, yaitu pembeli, kasir, dan pemilik toko buku. Selanjutnya use case diberi nama sesuai dengan tujuannya dan digambarkan dengan elips dengan nama di dalamnya. Pada aktor pembeli terdapat use case judul buku, cari buku, dan total bayar. Pembeli dan pemilik toko buku terdapat use case login. Pada aktor kasir terdapat use case input data buku, cek data buku, transaksi pembayaran, cetak struk, dan membuat laporan. Pada aktor pemilik toko buku terdapat use case menerima laporan, association, mengidentifikasi interaksi antara aktor dan dengan use case. Kemudian skenario use case diagram. Ada 3 skenario. Skenario yang pertama yaitu nama use case-nya mencetak struk, aktornya kasir, deskripsinya yaitu proses mencetak struk pembelian buku, preconditionnya yaitu pembeli mencari buku, kemudian jika buku tersedia langsung ke kasir untuk membayar. Postconditionnya yaitu struk pembelian tercetak. Aktornya yaitu mencetak struk, sistemnya yaitu membeli buku yang telah diinputkan, kemudian total dibayarkan, lalu struk tercetak. Skenario yang kedua yaitu dengan nama use case mencetak laporan, aktornya kasir, deskripsinya yaitu proses mencetak laporan untuk diserahkan ke pemilik toko buku, preconditionnya yaitu mencetak laporan, postconditionnya yaitu laporan dilihat dan diterima. Aktornya yaitu mencetak struk, sistemnya itu merekap laporan data buku dan penjualan, kemudian mencetak laporan. Skenario yang terakhir yaitu dengan nama use case input data buku, aktornya kasir, deskripsinya itu proses input data buku ke sistem. Preconditionnya itu aktor telah melakukan proses login, basis data telah terkoneksi dengan sistem. Postconditionnya yaitu input data buku tersimpan dalam database. Aktornya itu memasukkan data buku sesuai form, kemudian klik simpan data. Sistemnya yaitu menampilkan sistem informasi telah menyimpan data buku, kemudian sistem menyimpan data buku ke dalam database. Selanjutnya sistem bisa create data buku. Kemudian ada kelas diagram, yaitu model statis yang menggambarkan struktur dan deskripsi kelas serta hubungannya antar kelas.
Kelas diagram mirip ER diagram pada perancangan database. Bedanya pada ER diagram tidak terdapat operasi atau metode, tapi hanya atribut. Kelas terdiri dari nama kelas, atribut, dan operasi atau metode. Kelas diagram pada sistem informasi toko buku ini terdapat nama, atribut, dan operation, dan kardinalitas. Kardinalitas multiplicity menunjukkan jumlah suatu objek yang bisa berhubungan dengan objek lain. Multiplisitas biasanya ditunjukkan dengan satu atau banyak, tetapi secara khusus dapat ditunjukkan pula dengan bilangan integer lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya ada objek diagram, yaitu sebuah rancangan sistem yang digunakan untuk menggambarkan nama objek, atribut, maupun metode yang digunakan. Objek diagram merupakan gambaran dari berbagai objek yang ada di dalam sistem dalam suatu waktu. Salah satu perbedaan utama antara objek diagram dengan kelas diagram adalah diagram objek lebih spesifik. Diagram objek juga lebih banyak digunakan ketika mengarahkan berbagai contoh maupun digunakan untuk menguji kasus yang ada di dalam kelas diagram. Komponen objek diagram terdiri dari intent specification dan link. Intent specification merupakan elemen yang mewakili sebuah contoh dalam sistem yang dimodelkan. Dan link merupakan hubungan konseptual antar objek. Selanjutnya ada sequence diagram. Komponen sequence diagram yang digunakan untuk sistem informasi toko buku yaitu aktor, mewakili peran yang dimainkan oleh pengguna manusia, perangkat keras eksternal, atau subjek lainnya. Kemudian ada lifelines, yaitu garis hidup mewakili peserta individu dalam interaksi. Selanjutnya ada call message atau pesan panggilan, merupakan sebuah pesan yang mendefinisikan komunikasi tertentu antara lifelines dari sebuah interaksi. Kemudian ada return message, yaitu jenis pesan yang mewakili informasi yang dikirimkan kembali ke pengirim pesan atau pemanggil berdasarkan pesan sebelumnya. Dan terakhir ada self message, yaitu jenis pesan yang mewakili permohonan pesan dari lifelines yang sama. Selanjutnya ada collaboration diagram. Komponen yang digunakan dalam collaboration diagram sistem informasi toko buku ini yaitu objek, ialah yang melakukan interaksi pesan, digambarkan dengan simbol persegi panjang. Kemudian ada link, ialah yang menghubungkan objek satu dengan yang lainnya, digambarkan dengan simbol garis lurus. Yang terakhir ada arah, itu arah pesan yang terjadi, digambarkan dengan simbol arah panah. Selanjutnya ada activity diagram. Komponen activity diagram dalam sistem informasi toko buku yaitu start point atau initial state. Start point adalah lingkaran hitam kecil, biasanya digunakan untuk menandakan status awal, tindakan awal, atau titik awal aktivitas untuk setiap aktivitas diagram. Kemudian activity merupakan aktivitas yang dilakukan atau sedang terjadi dalam sistem. Selanjutnya yaitu ada decision, yaitu percabangan atau decision merupakan suatu titik atau poin yang mengindikasikan suatu kondisi di mana adanya kemungkinan dalam perbedaan transisi. Selanjutnya ada swim lanes, yaitu memecah activity diagram menjadi kolom dan baris untuk membagi tanggung jawab objek-objek yang melakukan suatu aktivitas. Selanjutnya ada transition, digunakan untuk menunjukkan aktivitas selanjutnya dan sebelumnya. Yang terakhir ada end state, yaitu notasi akhir digunakan untuk menandakan proses tersebut berakhir. Di sini terdapat diagram activity login kasir, login pemilik toko, serta activity diagram pembelian buku. Selanjutnya ada state diagram. Komponen state diagram sistem informasi toko buku yaitu initial state untuk menandakan status awal, final state untuk mewakili keadaan akhir objek, transisi merupakan gambar sebuah panah yang menunjukkan jalur bagian berbeda dari state sebuah objek. Kemudian terakhir ada synchronization, di mana transisi tunggal atau satu transisi terbagi ke beberapa transisi. Terakhir ada state, adalah notasi menggambarkan suatu kondisi yang terjadi pada objek. Nah, baik,
pada gambar sebelah kiri yaitu state diagram pemilik toko buku, dan pada gambar sebelah kanan yaitu state diagram kasir. Selanjutnya ada komponen diagram. Komponen diagram atau diagram komponen dibuat untuk menggambarkan struktur dan ketergantungan antara kumpulan komponen dalam sebuah sistem. Simbol komponen diagram sistem informasi toko buku yaitu package merupakan sebuah simbol yang dipakai untuk tempat komponen. Kemudian komponen sistem adalah simbol yang menjelaskan perangkat keras atau objek dalam sistem tersebut. Selanjutnya ada simbol link. Ini dipakai untuk mengarahkan relasi antar komponen. Jika suatu komponen memiliki relasi atau keterkaitan dengan komponen lainnya, maka dipakailah simbol link ini. Yang terakhir ada deployment diagram, yaitu sebuah bahasa UML yang dipakai untuk menggambarkan, menspesifikasikan dan mendokumentasikan metode yang terjadi pada suatu sistem software berorientasi objek yang akan dibangun. Deployment diagram mengarahkan konfigurasi komponen dalam metode eksekusi pada sistem. Diagram komponen terdiri dari node. Node adalah hardware fisik yang dipakai untuk menyebarkan aplikasi. Sistem deployment diagram sistem informasi toko buku yaitu package adalah sebuah bungkusan dari satu atau lebih node. Node biasanya mengacu pada hardware perangkat lunak yang tidak dibuat sendiri atau software. Dan link merupakan relasi antar node. Selanjutnya ada mockup aplikasi yang gambar pada sebelah kiri yaitu beranda pada aplikasi web sistem informasi toko kutub buku ini. Kemudian yang sebelah kanan ada menu login. Ketika kita sudah login, maka kita akan masuk pada sistem informasi toko kutub buku ini. Menu utamanya terdapat 3 menu, yaitu data buku, transaksi, dan laporan. Pada gambar sebelah kanan yaitu terdapat menu data buku, yaitu untuk mendata jumlah buku yang ada atau stok yang terdapat pada toko kutub buku ini. Kemudian ada menu transaksi pada sebelah kiri, yaitu untuk mencatat setiap transaksi pembelian buku pada toko buku ini. Yang pada gambar sebelah kanan yaitu terdapat laporan, itu laporan data buku dan laporan penjualan yang kemudian untuk diserahkan kepada pemilik toko buku. Nah baik, mungkin itu presentasi tugas besar dari saya. Kesimpulannya adalah dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan dalam pembangunan aplikasi pembelian dan penjualan buku di toko buku kutub buku berbasis web ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa pembuatan web sistem informasi pembelian dan penjualan toko buku kutub buku digunakan sebagai aplikasi yang dapat membantu pihak toko dalam memudahkan proses pembelian dan penjualan buku, dan memudahkan kasir dalam pembuatan laporan pembelian dan penjualan yang nantinya diberikan kepada pemilik toko buku untuk mengetahui hasilnya, sehingga dapat meningkatkan omset penjualan buku pada toko, memudahkan dalam mengetahui data buku dan ketersediaan buku. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.